Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Deviani dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Di pembahasan yang pertama yaitu ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah ketika suatu perusahaan mengambil alih perusahaan atau perusahaan lain yang berada pada tahap berbeda pada jalur produksi yang sama atau vertical integration. Apa itu integrasi vertikal? Di sini saya akan membahasnya lebih dalam. Integrasi vertikal adalah strategi di mana perusahaan memperoleh operasi bisnis dalam produksi vertikal yang sama. Itu bisa maju atau mundur di alam. Integrasi vertikal dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya transportasi dan mengurangi waktu penyelesaian, di antara keunggulan lainnya. Namun, kadang-kadang lebih efektif bagi perusahaan untuk mengandalkan keahlian yang mapan dan skala ekonomi vendor lain daripada mencoba menjadi terintegrasi secara vertikal. Lebih tepatnya, integrasi vertikal terjadi ketika perusahaan mengambil kendali atas beberapa langkah produksi atau distribusi yang terlibat dalam penciptaan produk atau layanannya dalam vertikal pasar. Integrasi vertikal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu integrasi ke belakang dan integrasi yang ke depan. Perusahaan yang melakukan ekspansi ke belakang di jalur produksi ke manufaktur mengasumsikan integrasi ke belakang. Sedangkan perusahaan yang memperluas jalur produksi ke distribusi melakukan integrasi ke depan. Jenis-jenis integrasi vertikal. Integrasi ke depan adalah ketika sebuah perusahaan di awal rantai pasokan mengendalikan tahapan lebih jauh. Contohnya termasuk perusahaan pertambangan besi yang memiliki kegiatan hilir seperti pabrik baja. Integrasi ke belakang adalah ketika sebuah bisnis di akhir rantai pasokan melakukan kegiatan hulu. Contohnya adalah ketika distributor film seperti Netflix juga memproduksi konten. Contoh kegiatan integrasi vertikal. Apa yang dilakukan oleh Indofood yang memiliki perusahaan yang menguasai bahan produk utamanya yaitu tepung, yang mana perusahaan tersebut adalah Bogasari, sehingga hal ini membuat dominasi Indofood di persaingan menjadi semakin kuat karena suplai bahan bagi yang selalu tersedia dengan tentunya harga yang sangat murah. Adapun sebuah perusahaan tenaga surya yang sangat menghasilkan produk fotovoltaik dan juga memproduksi sel yang digunakan untuk membuat produk-produk tersebut. Dalam hal ini, perusahaan bergerak di sepanjang rantai pasokan untuk memikul tugas manufaktur, melakukan integrasi ke belakang. Di pembahasan yang kedua, ada integrasi horizontal. Integrasi horizontal, penggabungan beberapa perusahaan atau beberapa bagian dalam perusahaan yang memproduksi dan memasarkan barang yang sama, atau horizontal integration. Apa itu integrasi horizontal? Integrasi horizontal adalah akuisisi bisnis yang beroperasi pada tingkat rantai nilai yang sama dalam industri yang serupa atau berbeda. Ini berbeda dengan integrasi vertikal di mana perusahaan
ekspansi ke aktivitas hulu atau hilir yang berada pada tahap produksi yang berbeda. Integrasi horizontal merupakan proses perusahaan meningkatkan produksi barang atau jasa pada bagian yang sama dari rantai pasokan. Perusahaan dapat melakukan ini melalui ekspansi internal, akuisisi, atau merger. Proses ini dapat mengarah pada monopoli jika perusahaan menangkap sebagian besar pasar untuk produk atau layanan tersebut. Integrasi horizontal kontraks dengan integrasi vertikal, di mana perusahaan mengintegrasikan beberapa tahap produksi sejumlah kecil unit produksi. Keuntungan integrasi horizontal. Yang pertama, ada persaingan. Integrasi lateral mengurangi jumlah pesaing yang ada di pasar. Jika pasar memiliki 5 pesaing utama dan 2 dari mereka bergabung, sekarang hanya ada 4 pesaing. Perusahaan terintegrasi dapat lebih fokus pada peningkatan produk atau layanannya dan lebih sedikit pada mencari tahu apa yang dilakukan pesaing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Yang kedua, ada skala ekonomi. Ketika ukuran perusahaan meningkat, biaya per unit produk menurun, sebagian karena ada penghapusan duplikasi mesin dan personil. Perusahaan yang digabung dapat menegosiasikan bahan pembelian dengan harga satuan yang lebih rendah dari pemasok karena akan membeli dalam jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, ada lebih efisien. Tidak adanya beberapa lapisan struktural memungkinkan untuk proses komunikasi dan pelaporan yang lebih ramping, membuat entitas yang digabungkan lebih gesit dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, ada diversifikasi. Entitas yang terintegrasi secara horizontal dapat mendiversifikasi barang atau layanannya dan menjualnya ke pasar yang lebih besar. Kerugian integrasi horizontal. Perubahan budaya. Perusahaan yang berusaha mengubah dari struktur vertikal ke horizontal mungkin menghadapi tantangan karena manajer dan personil lain perlu menyesuaikan diri dengan sistem yang kurang otoriter dengan hubungan sejenis. Harga monopoli. Jika entitas baru sekarang mengendalikan sebagian besar tahap tertentu dalam rantai pasokan, maka hal tersebut dapat membebankan biaya apapun yang diinginkan. Kerugian ini adalah untuk konsumen, bukan perusahaan itu sendiri. Contoh integrasi horizontal. Dalam industri makanan adalah bergabungnya Hertz dan Kraft pada tanggal 25 Maret 2015. Keduanya sama-sama merupakan produsen makanan olahan. Yang kedua, Sysco awalnya juga ingin mengakuisisi US Foods sebelum akhirnya pemerintah melarangnya. Pemerintah beralasan bahwa akuisisi ini akan menciptakan integrasi horizontal karena keduanya sama-sama mendistribusikan makanan, perawatan kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Seperti apa yang dilakukan oleh Exia dan Veksi di mana mereka bekerja sama dalam meningkatkan kinerja pelayanan mereka pada konsumen yang di mana seperti yang diketahui bahwa kedua perusahaan ini bergerak dalam bidang yang sama serta kepemilikan yang berbeda antara keduanya. Kedua alternatif itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari akuisisi, manajer hingga hanya joint venture atau bahkan membangun perusahaan itu sendiri, jika perusahaan benar-benar memiliki dana yang melimpah. Integrasi vertikal versus integrasi horizontal.
Kapan integrasi vertikal dan integrasi horizontal? Perusahaan yang sedang dalam tahap ini mengembangkan usahanya dapat mengambil alternatif strategi ini untuk mengembangkan usahanya, baik yang tipe integrasi vertikal maupun tipe integrasi horizontal. Waktu yang tepat di mana perusahaan ingin mengambil alternatif strategi ini untuk mengembang tergantung pada kondisi yang ada pada perusahaan pada saat itu, mulai dari dalam perusahaan sendiri, yaitu bagaimana ketersediaan input dari produk yang dibutuhkan oleh perusahaan, biaya produksi yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan jika input tersebut dimiliki sendiri oleh perusahaan, distribusi produk perusahaan ke konsumen, kemudian faktor eksternal seperti kondisi persaingan yang ada sekarang yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Dua faktor tersebut, baik yang internal maupun eksternal, sangat signifikan perannya dalam menentukan kapan saat yang tepat perusahaan dalam melakukan integrasi baik vertikal maupun horizontal. Kondisi di mana ketersediaan bahan baku perusahaan mengalami permasalahan dalam jumlah maupun kualitas, dan kondisi itu menjadi semakin buruk, maka ini merupakan salah satu indikasi dari perlunya dilakukan integrasi secara vertikal dalam hal ini. Kemudian yang berkaitan dengan proses distribusi produk dari perusahaan. Jika kondisi di mana proses distribusi ini terganggu oleh masalah pada pihak ketiga, baik dalam hal akses serta komitmen kerja sama, maka hal ini juga dapat menjadi salah satu indikasi penting perlu adanya integrasi vertikal. Untuk integrasi horizontal, faktor yang sangat mempengaruhinya adalah faktor eksternal, di mana banyak perusahaan yang bersaing dalam industri tersebut bersaing semakin ketat, di mana beberapa perusahaan yang ada saling berusaha untuk menjadi leader market, sehingga salah satu dari beberapa perusahaan tersebut melihat bahwa akan sangat lebih baik kinerjanya jika perusahaan tersebut bergabung satu dengan lainnya atau setidaknya melakukan kerja sama untuk meningkatkan kinerja dan perusahaan pasar yang ada. Perbedaan antara integrasi horizontal dan vertikal. Yang pertama, integrasi horizontal terjadi antara dua perusahaan yang produk dan tingkat produksinya sama. Integrasi vertikal adalah integrasi dua perusahaan yang beroperasi di bagian tahap proses manufaktur. Yang kedua, integrasi horizontal bertujuan untuk meningkatkan ukuran bisnis dan skala produksi, sedangkan integrasi vertikal berfokus pada penguatan dan memperlancar proses distribusi produksi. Yang ketiga, keuntungan terbesar dari integrasi horizontal adalah menghilangkan persaingan antar perusahaan yang pada akhirnya memperluas pangsa pasar perusahaan. Sebaliknya, integrasi vertikal menghasilkan penurunan biaya produksi dan pemborosan. Yang keempat, integrasi horizontal hanya membawa sinergi, tetapi tidak swasembada, sedangkan integrasi vertikal membantu perusahaan memperoleh sinergi dengan swasembada. Adapun yang terakhir, yang kelima, integrasi horizontal membantu untuk memperoleh kendali atas pasar, tetapi integrasi vertikal adalah strategi yang digunakan untuk mendapatkan kendali atas seluruh industri. Ya, cukup sekian dari saya. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan, masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.